Shalom Indonesia, Shalom Nederland, Shalom semuanya. Luar biasa. Saudara, hari ini kita bicara tentang tempel ya. Kemarin saya dari Yerusalem 1 minggu, itu dalam setahun itu saya yang kedua ya. Terakhir saya ke sana November tahun lalu ini bulan Juli ya. Ini sesuatu banget saudara ya, kita bisa dua kali dalam 1 tahun, bisa 2 kali ke Tomb of the Rock ya. Itu tuh buat saya itu luar biasa sekali ya, kemurahan Tuhan ya saudara ya. Nah, tema kita hari ini adalah tentang bait suci saudara ya. Tema yang sama yang akan saya ajarkan, yang tadi malam saya ajarkan di Den Haag, dan nanti di Sutren juga saya akan ajarkan juga. Namun saya akan bikin yang ringkas saudara ya, yang untuk tema kita di Koinonia ini ya, bagaimana kita memahami bahwa selama ini banyak sekali fitnahan-fitnahan dari orang Kristen, orang Islam ya, dan orang-orang dari kiri ya, leftis, bahwa nanti orang Yahudi ini akan menghancurkan, merobohkan Masjidil Al-Aqsa demi membangun bait sucinya dia. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat lucu karena orang Yahudinya sendiri tidak sepakat di dalam pembangunan bait suci. Bahkan lebih dari separuh orang Yahudi tidak setuju dengan pembangunan bait suci. Mungkin hanya 30% orang Yahudi yang setuju dengan pembangunan bait suci, saudara. Ya, mungkin hanya 30% saja. Dan rata-rata orang yang setuju ini dipenuhi dengan orang-orang ultra-ortodoks dan orang-orang keturunan Lewi, ya, atau lebih tepatnya orang-orang keturunan Harun, atau lebih tepatnya lagi keturunan Imam Zadok atau orang-orang Saduki. Dan orang-orang Saduki ini tahun 90 sudah pernah dilabeli dengan kata sesat ya, atau minim ya, orang-orang sesat, minim, sekte-sekte sesat. Termasuk orang Kristen dilabeli sesat oleh orang-orang Yahudi. Kenapa saudara? Karena gara-gara orang Saduki dan gara-gara orang Kristen, katanya orang Yahudi ini, maka bait suci itu diruntuhkan gitu ya saudara ya. Jadi ini menjadi satu problematik ya, menjadi satu problematik sekarang ini. Banyak orang tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka nggak belajar di Haifa. Mereka belajarnya dari Google ya, alias blow on, tapi sok keminter. Tapi coba kalau belajarnya sama saya, pasti mereka pinter. Kalau belajar di Hagios Bible College pasti pinter nanti saudara ya. Nah, coba saya tunjukkan dulu ya saudara ya. Ini judulnya ya, The Dead Temple van God ya, ini dalam bahasa Belanda. Ini hari ini kita mau khotbah ini juga ya saudara ya. Ini yang namanya Golden Gate, Golden Gate, atau yang dinamakan sama dengan Gerbang Timur. Itu yang namanya Gerbang Timur ya. Nah, tempat saya berdiri di sini, kalau ini realita, ini adalah Bukit Zaitun. Maka kalau kita melihat ini, kalau ini Golden Gate, ini bait suci, ini adalah bait suci aslinya Ezra Nehemia. Dan pengembangan ini adalah pengembangan dari Herodes ya, Raja Herodes pengembangannya ya. Aslinya bait suci itu cuma yang di tengah ini saudara. Nah, inilah namanya halaman dalam ya. Ini bait suci, ada ruangan suci dan ruangan maha suci. Ini halaman pelatarannya. Kalau ini bagian luar ya, ini yang di Wahyu 11 tadi ya, yang dalam Wahyu 11. Coba ya, kita lihat Wahyu 11 ya. Kemudian diberikan kepada suatuku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Mesbah itu ada di halaman dalam. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, lihat ayat 2. Kecualikan pelataran bait suci sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya.
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Siapa 2 saksi? Orang Kristen dan orang Yahudi. Ya, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian berdiri di depan Tuhan semesta alam. 2 pohon zaitun ini ada dalam Roma 11. Orang Yahudi adalah zaitun, cabang zaitun yang asli. Kita orang Kristen adalah cabang zaitun yang dicangkokkan. Ya. Itulah sebabnya kita gambarnya ranting pohon zaitun, lambangnya Hagios Bible College ya saudara ya. Nah, kita kembali tadi ya, ini ya. Nah, ini lihat. Ini adalah halaman luar. Nah, ini yang ada mesbah adalah halaman dalam. Itu ya, yang namanya mesbah halaman dalam. Yang ada mesbahnya. Maka ini adalah halaman luar yang di sana ya. Ya ini hanya ini ya. Ini aslinya nggak di sini, tapi di dalam ya. Sorry ya. Nah, ini pakai AI bikinnya. Ini nggak ada nih aslinya nih. Sorry. Nanti saya perbaiki. Itu ya, jelas ya. Jadi halaman luar dan halaman dalam. Lalu kita kembali ya. Ini ya. Nah ini. Halaman luar, halaman dalam. Bait suci yang asli adalah yang di tengah ini. Ya saudara ya. Bait suci yang asli itu adalah yang ini. Ya, ini adalah halaman dalam, ini adalah luar. Ini dalam. Itu ya. Nah, clear ya. Kita kembali. Nah, Masjid Al-Aqsa ini ada di sini, Masjid Al-Aqsa. Ada di mana? Di luarnya halaman luar. Ya, saudara ya. Jadi Masjid Al-Aqsa itu ada di luarnya halaman luar. Ini balik lagi, ini adalah ilustrasi ya, gambar ilustrasi supaya Anda mengerti. Hari ini ya tempatnya bait suci ini ya yang sekarang yang dulunya adalah bait suci ini udah nggak ada. Ini menjadi Dome of the Rock. Ya. Atau kubah emas. Yang namanya kubah emas. Ini Al-Aqsa. Ini bukan masjid. Dome of the Rock ini bukan masjid, saudara ya. Ini ya. Ini bukan masjid. Nah, ini kemarin ya, ini November kemarin ya saya datang ke sana. Ini bukan masjid ya saudara ya, tapi sebuah museum yang dikelola oleh orang pemerintah Yordania. Nah ini ya, ini saya foto di Masjid Al-Aqsa-nya ya. Tuh ya, jadi jauh ya saudara ya, ada di luar. Nah di luar halaman itu. Kalau nggak salah saya ada fotonya juga. Nah ini. Ya, lihat ya. Lihat, ini Al-Aqsa. Ya. Ini adalah kubah emas atau Dome of the Rock ya. Atau inilah di atas bait suci ini. Nah, ini temboknya nih tadinya. Sekarang udah nggak ada ya. Inilah halaman luar. Ya ini berarti di luar banget. Ya. Artinya bahkan kalau sampai ke sini pun nggak ada masalah. Tetapi inilah roknya bait suci. Jadi kalau orang Yahudi mau mendirikan bait suci ya di sini ini. Ya. Orang Yahudi akan mendirikan bait suci di situ. Di sini, di tempat ini yang adalah museum bukan masjid. Nah, itu dulu. Jadi jangan ditelan, jangan Anda percaya dengan semua hoax yang mengatakan orang Israel akan menghancurkan Al-Aqsa. Tidak penting, tidak perlu cari ribut.
Nggak perlu. Mereka nggak mau. Ya bukan nggak berani, nggak mau. Dan kapanpun mereka mau bikin bait suci, itu semua sudah ready, sudah siap. Tapi apakah mereka akan mendirikan bait suci? Apakah mereka ingin mendirikan bait suci, saudara? Enggak. Buat apa? Ya, ada orang Farisi, ada orang Saduki, saudara ya. Di zaman Yesus ada orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi adalah para ahli Taurat, ya. Dan orang Saduki ini adalah para imam yang menjadi kepala bait suci. Kalau bait suci itu nanti didirikan, maka yang menjadi kepala adalah orang Saduki. Orang Farisi buang ke laut. Hari ini 2000 tahun setelah penghancuran bait suci, maka penguasanya para rabi ini adalah orang Farisi yang bukan orang Saduki. Ingat, orang Saduki sudah dianggap sesat, minim, sekte sesat. Bagaimana bisa orang yang sudah dianggap sesat ini kemudian mau diangkat lagi, saudara? Ya, saudara ya. Jadi, udah sesat ya sudah, selesai. Ya, saudara ya. Nah, sekarang, apa sih makna bait suci itu, saudara? Kalau Anda membuka Kabat, ya dalam kabat.org itu ya, kabat.org. Kabat ini adalah salah satu organisasi besar punya orang Hasidik yang mayoritas, saudara ya. Nah, Anda bisa cek dalam Kabat ini, judulnya nih ya, Kabat. Nih ya, why haven't Jews rebuilt the temple yet? Ya, for 1000 years. Selama ribuan tahun orang Yahudi ya belum berdoa ya, telah berdoa dan benar-benar memohon ya untuk punya the Holy Temple. Now finally Israel is in Jewish hands again. Sudah Israel itu, tanah Israel itu sudah jatuh ke tangan orang Yahudi lagi. Mengapa tidak ada rabbinic leader yang mulai memimpin pembangunan bait suci? Nanti Anda baca nih ya, judulnya ya, Why Haven't the Jews Rebuilt the Temple? Ya, Anda bisa cari kabar.org. Ya, how to build even, nah ini bagus ya, even if we are not obligated, sekalipun kita tidak diwajibkan, should we build the temple anyway? Restoring God's home on earth. Ya, saudara. Perlu enggak, saudara? Nanti Anda cek lagi ya. The temple and will be staffed by Kohanim, descendant of Harun, ya akan dipimpin, bait suci itu akan dikuasai dia atau diatur ya oleh Kohanim, imam yang keturunan dari Harun. Through a direct line of males in order for Kohen actually work in the holy temple. Lebih tepatnya lagi, saudara, Zadok. Ya, lebih tepatnya Zadok. Lihat. So, how it's going to happen? Maimonides, Rambam, mengajarkan bahwa bait suci akan dibangun oleh Mesias. Yesus bilang apa, saudara? Runtuhkan bait suci ini. Dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Lalu yang mana, saudara? Yang membangun bait suci itu nanti adalah Mesias sendiri. Bukan orang biasa, harus Mesias. Ya. Tapi lihat ini keren banget nih. Others or the opinion that in the Messianic era, nanti di zaman Mesianik, ketika Mesias itu datang, maka bait suci ya akan turun, yang sudah turun dari surga langsung, saudara. Turun dari surga langsung. Apa itu, saudara? Kita buka ayatnya, saudara ya. Kita buka Wahyu 11 ayat 19 ya, saudara ya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat deru debu dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi ada bait suci, saudara. Ada bait suci sendiri yang turun dari sorga. Ya. Ada bait suci, di dalamnya ada tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian sekarang gimana? Udah hilang, nggak ada. Dan nggak ada secara fisik. Tetapi tadi kalau Maimonides bilang, nanti Mesias sendiri yang akan
Mesias sendiri yang akan membangun bait suci. Tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 2, saudara, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Runtuhkan, bukan rombak, runtuhkan, saudara, bahasa aslinya ya. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksud adalah apa? Tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Lalu kita buka 1 Korintus 3, saudara ya. Sesuai kasih karunia Allah dianugerahkan kepadaku, aku ahli bangunan, ya, yang cakap meletakkan dasarnya. Ya, ini adalah bangunan ya, kalau Anda cerita ini ya. Bangunan ini adalah siapa? Kita, gereja, saudara. Bukan fisik batu-batuan. Tapi Yesus akan membangun tubuhnya, tubuh Kristus bagi gereja. Waduh, sudah tahu Pak, bosen Pak. Iya, tapi Anda bosen, tapi Anda tidak mengerti. Ya. Ketika kita berkata bahwa kita adalah bait suci, orang Yahudi dan orang Kristen sepakat bahwa yang namanya bait suci itu adalah tubuh kita, saudara. Tadi dalam Kabat, kita balik lagi ya ke Kabat dulu, bentar ya. Dalam Kabat, saudara ya. Animal nafsu binatang kita adalah korban bakarannya, saudara. Kita tidak bisa menawarkan korban 3 kali sehari, tapi kita bisa berdoa 3 kali sehari. Kita tidak bisa menghadiri ibadah di bait suci 3 kali sehari, tetapi kita bisa masuk ke dalam tubuh jiwa kita, ke dalam jiwa kita 3 kali sehari. Ya. Kita tidak bisa membuat korban binatang, tapi kita bisa mengorbankan inner animal, our hormon kita, hormon seksual kita ya, lust kedagingan kita, ya, hawa nafsu kita, our beastly ya, nafsu binatang kita. Ya, kita tidak menemukan Allah di Yerusalem, tapi kita menemukan Allah di dalam kita. Keren banget, saudara ya. Aduh, saudara, kalau kamu mengerti sungguh-sungguh ini, saudara ya. Ya, kalau kamu mengerti sungguh-sungguh ini. Ya, hati kita adalah bait suci, saudara. Hati kita adalah tabut perjanjian. Ya. Dan Roh Allah berdiam di dalam hati kita, menuntun kita, saudara. Entah kita mengiri atau ke kanan, ke kiri atau ke kanan, melalui jalan kebenaran sampai kita masuk ke tanah perjanjian seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus, ya, oleh kehadiran Allah tiang awan, tiang api itu menuntun umat manusia, umat Israel sampai ke tanah perjanjian. Tetapi hati kita itu harus benar-benar menjadi tabut perjanjian. Pertanyaannya, apakah hati Anda, hati saya sudah menjadi tabut perjanjian? Lawang isinya iri dengki, saudara, isinya cabul, isinya titik tuit kelentit, bagaimana bisa? Nggak bisa, jangan ngarang, jangan ngarang, nggak bisa, ya saudara ya. Nggak ada titik tuit kelentit kok isinya. Kalau hatimu masih dipenuhi dengan keserakahan, hatimu dipenuhi dengan uang, ya, ributnya donasi terus, kamu tidak transparan dalam keuangan, kamu tidak ada pertanggungjawaban dalam keuangan, kamu tidak bertanggung jawab dengan tititmu, dengan kelentitmu, kamu tidak bisa. Hatimu dipenuhi Roh Kudus itu, wah itu kan manusiawi, iya sudah, berarti pokoknya tidak bisa, manusiawi kayak apa, kayak pokoknya tidak bisa. Hanya orang-orang yang hatinya murni, maka Roh Kudus akan bersemayam dalam hidupnya. Ya, saudara ya. Karena hati kita adalah tabut perjanjian. Ada perjanjian kekal di dalam hati kita. Kalau enggak bisa. Dan kalau benar-benar kamu dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka hidupmu akan dituntun. Kamu enggak lagi tersesat nabrak sana, nabrak sini. Kalau nggak punya duit, kamu nggak akan utang sana, utang sini. Nggak keder. Kayak saya nggak punya duit, ya tenang saja. Jehovah Jireh. Kalau kamu sakit, kamu nggak akan tabrak sini, cari dukun, cari paranormal, kamu tenang saja. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan. Hanya Tuhan ya yang sembuhkan. Kalau kamu bisa pergi ke dokter bayar-bayar, kalau nggak bisa, jangan utang lagi. Cukup.
Jehovah Rafa, kamu doa puasa sembuhkan, karena Roh Kudus yang akan menuntunmu. Kalau kamu nggak bisa berdoa, berarti nggak ada Roh Kudus. Udah jangan ngarang-ngarang. Terima saja kenyataan tidak ada Roh Kudus berdiam di hatimu. Ya saudara, kalau kamu lagi dalam pencobaan, dicaci maki, difitnah, dihina, ya saudara ya. Kalau kamu lagi dihina, dianggap rendah, ya dicaci maki, difitnah, dikata-kata yang tidak baik tentang hidupmu, ya kamu bereaksi dengan negatif, maka nggak ada Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi kalau kamu tetap bisa mengasihi, mengampuni, memberkati, bahkan kamu tetap menjadi berkat dalam hidupmu, kamu tetap konsisten, maka ada Roh Kudus itu artinya. Tapi kalau kamu dicaci maki, nangis-nangis, dihina, nangis-nangis, wah aduh, saya lihat tadi para apologet itu mah nggak ada Roh Kudus, saudara ya. Roh Kudus, duit pamer ya, pakai beli barang mewah, pamer, beli, aduh, saudara, itu Roh Kudus, saudara. Atau Roh Edis, Roh Edis atau Roh Kudus. Nggak ada, Roh Kudus nggak ada, bohong, ya, bohong. Ya, orang-orang ini bohong. Baru difitnah nangis-nangis, baru diomongin yang tidak baik nangis-nangis. Kamu tahu betapa jahatnya omongan mereka kepada kita? Saya nangis-nangis enggak? Enggak, malah jalan-jalan ke Israel, tenang-tenang jalan muter-muter ya saudara ya. Kita ke Laut Mati, liburan, berenang di Laut Mati saudara ya, mainan air keceh. Aduh saudara, puas sekali ya kita ke Yerusalem, kita berdoa di tembok ratapan. Saya kemarin berdoa lagi di tembok ratapan buat kalian saudara, dan Tuhan kasih lagi ya peneguhan ya. Saya sampai terharu, Tuhan, Tuhan baik benar Engkau Tuhan. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus saudara, ya hatimu tetap suci bersih. Ketika ada orang salah paham sama kamu, kamu tidak bereaksi, tidak marah, tidak benci. Marah bisa marah, tapi tidak benci, dan kamu bisa mengampuni dengan mudah. Kalau ada orang yang jahatin kamu, kamu akan selalu ingat, ini adalah tempat suci, tempat kudus. Masa kamu mau kotori dengan balas mencaci orang itu, saudara? Terutama ini ya, para pelayan Tuhan di Hagios. Bukankah tubuhmu adalah bait suci? Seharusnya orang suci ketemu orang suci kan nggak berantem kan? Tapi kamu berantem, berarti kamu bukan tempat Roh Kudus. Ya kan? Mungkin tempatnya apa, Roh Edis atau Roh Kudus, saudara ya. Ya makanya kamu lihat itu mereka saling ribut begitu ya. Aduh, saya bilang, jangan, apalagi kalau ada percabulan, perzinahan. Itu bukan bait suci, bukan bait Roh Kudus. Ya, saudara ya, ayo mulai hari ini, karena tubuh kita adalah bait suci, saudara. Tubuh kita adalah bait suci, maka jangan sampai kita menodai bait suci itu. Nanti Tuhan marah. Roh Kudus tidak akan berdiam di dalam kita. Kan kalau Roh Kudus berdiam di dalam kamu, dia akan tuntun hidup kamu, saudara. Dia akan tuntun. Saya bisa tahu dari mana, saudara, bahwa nanti akan ada dana yang besar, ada ini, ada itu. Kita Tuhan cukupkan semua dalam segala kemepetan, ya, pas-pasan. Uang tidak ada, saudara. Cuma 30 euro, 20 euro, malah kadang-kadang minus 10 euro kena denda, saudara ya. Tetapi Tuhan selalu sediakan yang kita perlukan. Saya pergi ke Israel apa minta-minta sama kalian? Enggak, saudara. Saya beli tiket sendiri, bayar sendiri. Ya, saudara ya. Apakah saya untuk melakukan pekerjaan ini, saya beli mobil ini minta-minta sama kalian? Enggak, saudara. Tuhan sediakan. Enggak pernah minta-minta saya buat beli mobil. Bahkan yayasan mau kasih uang aja saya tolak kok. Ya kan, mau kirim uangnya saya tolak kok. Ya, saudara ya. Karena saya tahu tubuh saya bait suci. Dan saya selalu menjaganya. Itu pelajaran buat hari ini tentang bait suci, saudara. Jadi jangan basa-basi. Ya, kalau kamu masih suka bertengkar sesama pelayan Tuhan, aku yakin tidak ada Roh Kudus. Kamu bahkan bait suci, saudara. Ya, makanya jangan pernah kagum sama orang. Karena tubuh kita sendiri adalah bait suci. Ya, saudara ya. Tubuh kita ini adalah tempat Roh Allah bersemayam dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang pencemburu. Kamu kagum sama orang, ya terus Tuhannya mau dikemanain sama kamu? Tuhan itu ada di dalam kita, bukan di Yerusalem, saudara. Ada di dalam kita. Lalu kamu yang-yangan, whatsapp-whatsappan yang-yangan sama orang yang bukan suamimu, bukan istrimu. Terus kira-kira Tuhan Yesus itu di dalammu itu ngelihat nggak? Bohong. Kalau kamu masih sayang-sayangan. Ya, saudara ya.
Jadi para pelayan Tuhan, jangan tersinggungan. Para pelayan Tuhan, bicaralah yang baik kepada sesama. Anda semua bukan musuh, tapi sesama pelayan Tuhan. Amin. God bless you.